Rodia, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Cibinggir. Saya Komaria dari SMPN Negeri 1 Cimahi. Saya Etin Ratnayati dari SMPN Negeri 1 Ciberem. Dan kami di sini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dia. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Saya dengar ya Bapak akan melakukan coaching dengan rekan Ibu yaitu Ibu Etin. Iya Bu, saya akan melakukan kegiatan coaching bersama rekan saya Bu Etin. Kebetulan Bu Etin menghubungi saya dan Bu Etin meminta saya untuk jadi teman tukar pikirannya Bu. Oh baik. Di sini saya akan melaksanakan observasi ya Bu terhadap proses coaching yang Ibu lakukan nanti. Iya Bu, baik, saya merasa senang sekali Ibu mau membantu saya dalam meningkatkan kompetensi coaching saya Bu. Terima kasih banyak. Ya Ibu, sebelum melakukan coaching kita akan mendiskusikan terlebih dahulu ya Bu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan dalam menilai proses coaching. Baik Ibu, silakan. Ya, jadi nanti ya Bu saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching secara maksimal sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Selain itu juga ada kompetensi inti yang ingin dicapai yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot yang tentunya nanti ya dengan teknik rasa dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan itu ketika melakukan sebuah coaching Ibu tidak lupa untuk menerapkan alur kita yaitu tujuan, kemudian identitas, rencana dan juga tanggung jawab ya Bu. Itulah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana Ibu? Bisa dipahami? Ya Bu, saya mengerti. Nah, dari ketiga kompetensi itu yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya nih dengan teknik rasa yang mana yang ingin Ibu kembangkan. Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh ya Bu, present. Karena menurut saya ketika kita hadir secara penuh otomatis saya juga akan mendengarkan secara aktif, saya juga akan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menjadi kunci keberhasilan dari proses coaching yang saya lakukan Ibu. Oh iya, siap, bagus sekali ya. Berarti untuk kompetensi inti yang spesifik, berarti kehadiran penuh gitu ya Bu? Iya Ibu, benar sekali, kehadiran penuh. Ya berarti ini nanti yang akan menjadi kompetensi spesifik yang akan dinilai. Kemudian Ibu, saya juga ingin bertanya kepada Ibu, indikator ketercapaian dari tujuan coaching ini apa sih Bu? Baik, untuk indikatornya ya Bu, jadi indikator bahwa saya melakukan kegiatan coaching dengan baik itu tentunya ditandai dengan coach saya bisa menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi Bu. Selanjutnya, jadi coach bisa menyelesaikan permasalahan yang ingin dihadapi ya Bu. Iya. Baik Bu, tadi kita sudah melaksanakan supervisi ya Bu. Semoga nanti Ibu Bu Kokom bisa melaksanakan coaching dengan baik dan berjalan dengan lancar. Sekian untuk supervisi pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore juga ya.
yang ingin Ibu sampaikan. Nah, saya hanya ingin tahu kira-kira apa ya hal yang ingin Ibu Entin sampaikan gitu. Kebetulan begini Bu, permasalahan curhat sama Ibu nih gini ya. Iya. Kebetulan saya sedang melaksanakan program guru gerak. Mungkin ini sudah setengahnya mungkin ya Bu, menuju lokasi kelas atau pendampingan Ibu. Tentunya
waktu dengan memasang jadwal lini masa kegiatan dari CGP maupun lini masa kegiatan PPG. Terus Ibu juga sudah merencanakan untuk mencari informasi dan juga berdiskusi dengan rekan sekolahnya ya yang kebetulan sudah terpanggil lebih dulu di piloting 1 dan 2. Nah, kira-kira nih Bu Etin ya, kapan rencana tersebut akan Ibu realisasikan? Kalau rencana mungkin akan besok Bu, segera saya akan lakukan supaya lini masa atau due date atau apapun itu tidak terabaikan sehingga saya bisa memanage waktu dengan baik untuk CGP maupun PPG sehingga nanti kedepannya semua tugas bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Ya, bagus sekali ya Bu, strategi dan harapannya itu sudah sesuai, sudah bagus, dan yang bisa saya lakukan hanya berdoa ya, berharap semoga Bu Etin bisa merealisasikan apa yang sudah Bu Etin rencanakan ya. Dari besok ya Bu Etin, jangan lupa semangat terus, semoga kegiatannya berjalan lancar, CGP-nya sampai selesai 6 bulan dan PPG-nya itu diberikan kemudahan, lulus dan dilancarkan segala urusannya ya Bu Etin. Ya, Amin. Amin. Baik Bu Etin, sekian saja ya coaching kita hari ini. Bu Etin sudah bisa menunjukkan permasalahan yang Ibu hadapi, juga Ibu bisa melakukan rencana-rencana apa yang bisa Ibu ambil untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi ya terkait kegiatan PPG dan CGP. Saya ucapkan selamat, jangan menyerah. Baik Bu Kokom, tadi Bu Kokom sudah melaksanakan coaching ya bersama rekan Ibu. Tadi saya amati dari sini, kemudian saya catat di lembar observasi. Kira-kira sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya, apa yang dilakukan Bu Kokom terhadap kegiatan coaching tadi Ibu? Iya Ibu, baik. Tadi pas saat saya melakukan kegiatan coaching, saya berusaha untuk hadir secara penuh ya Bu. Saya mendengarkan apa yang diceritakan atau yang dikeluh kesahkan oleh rekan saya Bu Etin. Kemudian yang kedua, saya juga berusaha untuk menerapkan alur tirta, memulai dari tujuan, identifikasi permasalahan, kemudian rencana aksi yang Ibu Etin ambil, dan juga tanggung jawab. Ya, saya sudah menanyakan komitmen coaching Bu Etin untuk melaksanakan rencana yang sudah ia susun Ibu. Oh iya, baik Ibu. Ini sepertinya yang sudah saya catat di sini ya Bu. Jadi apa yang dikatakan Bu Kokom tadi yang disampaikan persis sekali sesuai dengan apa yang saya catat di lembar observasi. Catatan yang pertama adalah bahwa Bu Kokom sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, yang mana Bu Kokom memposisikan diri Bu Kokom setara dengan coaching. Kemudian Bu Kokom juga sudah melaksanakan proses yang kreatif yang mana dapat menggali ide-ide atau solusi dari coaching sendiri. Kemudian Bu Kokom dapat memaksimalkan potensi dari coachingnya tadi ya. Coachingnya itu adalah menemukan banyak sekali solusi gitu ya Bu. Iya Bu. Selanjutnya menemukan banyak solusi yang katanya itu solusinya belum terbayangkan ketika ngobrol sama Bu Kokom sebelum-sebelumnya, yang akhirnya bisa terbayangkan dan tersampaikan. Justru beliau akan melaksanakan rencana aksi dan solusi yang dihadapinya. Kemudian Bu Kokom juga sudah melaksanakan alur tirta, yaitu menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana dan tanggung jawab. Kemudian Bu Kokom juga sudah melaksanakan kompetensi inti, yaitu kesadaran penuh ya, dan membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, dari kegiatan POS ini tadi kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Kokom tersebut?
saya memilihnya tentang kesadaran penuh ya Bu, dan alhamdulillah menurut saya itu sudah bagus. Jadi saya ingin melangkah ke kompetensi selanjutnya, yaitu kompetensi mendengarkan secara aktif dan juga membuat pertanyaan yang berbobot Bu. Iya, bagus sekali. Berarti Bu Kokom akan melakukan latihan lebih banyak lagi terkait coaching ya Bu? Iya. Terutama untuk mengembangkan kompetensi terkait mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan. Nah, semoga Bu Kokom semakin banyak melakukan coaching, semakin Bu Kokom memiliki kompetensi yang otomatis kalau ketiga-tiganya kompetensi ini dapat dikembangkan, semakin bagus dalam melaksanakan coaching. Ya Bu, terima kasih. Ya, dan saya pikir ini cukup untuk supervisi hari ini ya Bu.